hari ini kami bisa mendengarkan pelajaran tentang Bu Maria dan Elizabeth yang sedang mengandung, dan berkati kita bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dengan fokus, dan berkati teman-teman yang sakit dan tidak bisa masuk sekolah minggu. Berkati mereka supaya minggu depannya bisa masuk sekolah minggu. Terima kasih Yesus, amin. Bye. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi
akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Tadi kita sudah melihat kisah dua wanita yaitu Maria dan Elisabet. Dari kisah itu kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Tuhan itu sangat hebat dan berkuasa. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Itu tidak hanya terjadi kepada Maria dan Elisabet, itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang mustahil bagi kita, tetapi tidak bagi Allah. Kita bisa melihat kekuasaan dan kehebatan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita merasakan dan mengalami tentang kehebatan-kehebatan Tuhan di dalam hidup kita, tugas kita yaitu memberanikan diri untuk menceritakan semuanya itu kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, tentang kehebatan-kehebatan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Dengan kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan untuk memberanikan diri, memampukan kita untuk menceritakan kehebatan-kehebatan Tuhan itu kepada teman-teman kita. Untuk ayat hafalan hari ini, yaitu sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas pasal 1 ayat 45b. Untuk tugas hari ini, selain menulis dan mengerjakan di lembar buku murid, nanti juga mengirim video tentang ayat hafalan. Terima kasih kalian sudah setia sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau, Kau telah menyertai kami di dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan menyertai anak-anak-Mu. Tuhan memberkati, menyertai kami semua, supaya Tuhan akan selalu memberi yang terbaik kepada mereka, melindungi mereka, memberikan kesehatan dan juga kesejahteraan Tuhan di hatinya Tuhan. Kau memberkati mereka di dalam kesehatannya, studinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.